Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1421 sampai bab 1425. Zhu Jiayin menunjuk ke kayu manis di atas batu. Saat ini, kayu manis telah menjadi sangat busuk, dan masih banyak belatung di dalamnya, mengebor. Ini membuat Zhu Jiayin dan yang lainnya merasa mual untuk sementara waktu. Ye Chong bahkan lebih terkejut. Orang biasa tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika kayu manis ini dibiarkan di luar selama 1000 tahun, tidak mungkin membusuk. Kenapa baru beberapa detik sekarang, dan sudah busuk sedemikian rupa? Apa sebenarnya yang terjadi? Pulau ini terlalu aneh, bukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Lao Wang juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah barusan baik-baik saja? Itu cukup segar, mengapa membusuk begitu cepat? Tidak ada yang bisa menjelaskan pertanyaan ini. Semua orang semakin merasa bahwa pulau ini aneh. Ye Chong berkata, "Aku masih punya beberapa di sini. Apakah kamu mau makan?" Zhu Jiayin dan Lao Wang menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak ingin makan lagi. Ye Chong berkata, "Oke, kalau begitu mari kita istirahat di sebelah api unggun malam ini. Meskipun pulau ini aneh, tidak ada bahaya fatal di sekitar kita untuk saat ini. Situasi sekitarnya, cobalah mencari jalan keluar lebih awal." Semua orang mengangguk, lalu masing-masing menemukan tempat dan bersiap untuk tidur. Lao Wang menemukan batu besar di dekat api unggun dan bersandar padanya. Zhu Jiayin ada di sebelah kiri Ye Chong, dan Pan Wei berbaring di sebelah kanan Ye Chong. Ye Chong duduk di atas batu, tidak akan tidur, dia sedang memikirkan apa yang terjadi pada pulau ini. Pada saat ini, Zhu Jiayin tiba-tiba berbisik kepada Ye Chong, "Yah, Ye Chong. Ada apa, Jiayin? Apakah ada yang salah?" tanya Ye Chong. Wajah cantik Zhu Jiayin sedikit merah, dan dia berkata dengan suara rendah, "Kamu Chong, bisakah kamu lebih dekat denganku?" Aku takut." Ye Chong geli, dan Zhu Jiayin biasanya memberinya kesan bahwa dia kuat dan tegas memikirkan Zhu Jiayin sekarang, dia juga tahu bahwa dia takut. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Saat dia berbicara, dia mendekat ke sisi Zhu Jiayin dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Pada saat ini, Pan Wei, yang sedang tidur di sisi lain sisi, membuat panggilan terdengar dengusan dingin. Ye Chong berpikir dalam hati, "Tidak, aku hampir lupa bahwa anak kucing itu tidur di sebelahku." Ye Chong menyentuh hidungnya, merasa sedikit panas di wajahnya, dan tanpa sadar menjauh dari Zhu Jiayin. Zhu Jiayin juga memperhatikan tindakan Ye Chong, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu jauh dariku lagi?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jiayin, jangan khawatir, bahkan jika aku sangat jauh darimu, tapi aku cukup untuk melindungimu." Zhu Jiayin mendengus, "Ye Chong, kamu sangat aneh hari ini. Jika dulu, aku tidak akan mengatakan bahwa kamu akan bersandar pada saya. Ada apa denganmu hari ini?" Jelas, Zhu Jiayin tidak mengetahui hubungan antara Ye Chong dan Pan Wei. Wajah tua Ye Chong memerah, dan dia dengan cepat mencoba menghentikan Zhu Jiayin berbicara. "Baiklah, Jiayin, tidurlah." Tapi sudah terlambat. Ye Chong mendengar Pan Wei berbalik di sampingnya, dan mendengus dingin. Dan Ye Chong berada di antara kedua wanita itu, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Keesokan paginya, semua orang tidak tahu sudah berapa lama mereka tidur. Namun, ketika mereka membuka mata, matahari telah terbit di langit dan menyinari bumi. Teriknya sinar matahari membuat pasir di pantai sedikit gosong. Baik Zhu Jiayin maupun Lao Wang merasa sangat lelah, seolah-olah mereka kurang tidur.
Ye Chong telah memperhatikan bahwa waktu di sini berbeda dari waktu normal di dunia luar, dan waktu di sini berlalu dengan cepat. Tapi hari sudah subuh, dan semua orang tidak tidur lagi. Mereka juga sangat ingin menemukan cara untuk keluar dari sini. Tetapi ketika semua orang bangun, mereka terkejut menemukan bahwa kayu manis busuk yang diletakkan di atas batu tadi malam telah menjadi utuh kembali pada saat ini. Namun, memikirkan keadaan yang dipenuhi belatung tadi malam, tidak ada lagi yang berselera untuk memakannya. Pada saat ini, Lao Wang berteriak lagi dan menunjuk ke belakang Ye Chong. Ketika Ye Chong melihat ke belakang, dia terkejut, kata-kata darah dari kemarin muncul lagi. Itu masih persis sama dengan kemarin, dengan kata-kata kalian semua harus mati. Ye Chong ingat dengan jelas bahwa kata-kata itu telah dihaluskan kemarin. Mengapa muncul lagi sekarang? Siapa yang akan menulisnya? Zhu Jiayin juga mulai takut, dan percaya apa yang dikatakan Lao Wang. Mungkinkah? Apakah benar ada roh jahat? Ye Chong berkata, ini siang hari. Bahkan jika ada hantu, jangan takut, mari kita periksa situasi sekitar. Mari kita lihat petunjuk apa yang bisa kita temukan. Mungkin kita bisa menemukan jalan keluar. Semua orang mengangguk. Karena ini siang hari, mereka tidak perlu takut pada apapun. Jadi, Ye Chong mengatur agar mereka berempat memeriksa pulau dari 4 arah, timur, selatan, utara, dan barat, untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang berguna atau cara untuk melarikan diri. Tentu saja Firaun masih sedikit ketakutan. Ye Chong memberitahunya, pada siang hari, tidak akan ada hantu dan hantu, ini sangat aman, dan jika sesuatu terjadi, panggil saja dan aku akan segera muncul. Baru kemudian Lao Wang gemetar dan menuju ke arah selatan. Dan Ye Chong sendirian, menuju utara. Setelah berjalan sekitar 500 meter, Ye Chong sudah meninggalkan jangkauan pantai dan sampai di hutan kecil di utara. Begitu sampai di hutan, tidak ada orang lain yang terlihat. Ye Chong terus berjalan di hutan, dan tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah ladang di mana berbagai tanaman tumbuh. Tanaman ini tumbuh sangat rapi, jelas bukan pertumbuhan alami, melainkan penanaman buatan. Ye Chong bertanya-tanya, bisakah seseorang tinggal di sini? Benar saja, Ye Chong berjalan di sepanjang pertanian dan menemukan sebuah rumah kayu kecil. Memang ada orang yang tinggal di sini. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke rumah kayu dan mengetuk pintu. Di dalam pintu, seseorang benar-benar menjawab, masuk. Suara itu terdengar agak serak. Ye Chong tidak banyak berpikir, dia membuka pintu dan masuk. Rumah kayu ini tidak besar, dan cahaya di dalamnya redup. Hanya ada satu kursi dan satu tempat tidur di seluruh ruangan. Di kursi, duduk seorang pria. Tepat ketika Ye Chong hendak berbicara, pria itu berkata, kamu akhirnya di sini. Ye Chong terkejut, dan bertanya, apakah kamu mengenal saya? Pria itu tidak menjawab Ye Chong, tetapi melanjutkan, jangan khawatir tentang vas itu. Vas apa? Ye Chong bertanya dengan aneh. Dia menoleh sedikit ke samping dan melihat ke belakang kanannya, ingin melihat apakah ada vas di sana. Secara tidak sengaja, Ye Chong menabrak tiang di sebelah kirinya. Saat tiang jatuh, ia menabrak vas di sebelah kiri dengan dentang. Baru saja terdengar bunyi klik, vas itu jatuh ke tanah dan pecah menjadi beberapa bagian. Pria itu berkata, ini vasnya. Ye Chong memandang pria ini dengan rasa ingin tahu. Kamu, Ye Chong baru saja mengucapkan kata kamu. Pria itu berkata, kamu ingin bertanya, bagaimana kamu tahu? Karena aku seorang nabi. Kamu, Ye Chong membuka mulutnya lagi. Kamu mau tanya, kamu kenal aku? Tidak, aku tidak mengenalmu. Kata pria itu lagi. Kamu, kata Ye Chong lagi. Siapa namamu? Namaku Friday, kata pria itu. Kamu, kata Ye Chong. Kenapa kamu di sini? Aku juga tidak ingat. Aku hanya ingat bahwa aku telah berada di sini selama 50 tahun. Kata Friday,
Kamu, Ye Chong masih ingin bertanya. Apakah kamu tahu cara untuk keluar dari sini? Aku tahu ada cara untuk keluar, kata Friday. Ye Chong terdiam, dan dia tidak tahu apakah itu untuk pamer atau apa yang dia lakukan hari Jumat ini. Dia selalu ingin berbicara dari kata-kata Ye Chong. Namun, apa yang dikatakan Friday benar. Apa yang dia katakan pada hari Jumat adalah semua pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Ye Chong. Oh, kamu benar-benar tahu? Kalau begitu, Ye Chong buru-buru bertanya. Lalu bagaimana caramu keluar dari sini? Kata Friday lagi. Ye Chong tersenyum kecut. Tidak peduli apa yang ingin dia katakan, Friday mengetahuinya. Jadi dia berhenti berbicara. Friday mengangguk dan melanjutkan, baiklah. Sepertinya kamu telah memahami inti dari berbicara denganku sekarang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu metodenya. Kenapa? Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Friday berkata, mengapa? Rahasianya tidak boleh diungkapkan. Malam ini, Anda akan menemukan sebuah gua. Di antara Anda, hanya Anda bertiga yang akan memasuki gua. Setelah memasuki gua, Anda akan menemukan cara untuk melarikan diri. Gua apa? Ye Chong bertanya lagi. Kali ini, Friday tidak menangkap kata-kata Ye Chong. Tapi dia juga belum siap untuk menjawab Ye Chong. Friday berkata dengan tenang, oke, sekarang kamu bisa pergi, karena temanmu membutuhkanmu sekarang. Ye Chong bingung, temanku membutuhkanku. Namun, sebelum dia sempat bertanya, hanya terdengar teriakan di kejauhan. Sepertinya itu suara Zhu Jiayin. Jumat ini memang seorang nabi, mengetahui segalanya. Ye Chong berdiri dan berkata, Nabi, aku akan. Friday berkata, apakah kamu datang untuk menemukanku nanti? Tidak perlu, kamu tidak akan dapat menemukanku nanti. Ye Chong membuka mulutnya, mengetahui bahwa dia akan bertanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk bertanya sekarang, dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Zhu Jiayin. Setelah itu, Ye Chong mengangguk ke arah Friday, dan buru-buru berlari menuju arah teriakan Zhu Jiayin barusan. Tidak lama kemudian, Ye Chong datang ke sisi Zhu Jiayin. Pada saat yang sama, Pan Wei relatif dekat dengan Zhu Jiayin, jadi dia sudah berlari lebih dulu. Dan ketika Pan Wei melihat pemandangan di depan Zhu Jiayin, dia juga menjerit. Zhu Jiayin dan Pan Wei menghela nafas lega saat melihat Ye Chong. Itu terlalu menakutkan, keduanya berkata serempak. Ye Chong bertanya, ada apa? Pada saat ini, Zhu Jiayin menunjuk ke hutan di depan dan berkata, lihat sendiri. Ye Chong tidak memperhatikan hutan di depan tadi. Pada saat ini, dia mengikuti arah jari Zhu Jiayin dan melihat ke dalam hutan. Meskipun dia telah mengalami banyak pertempuran dan lebih berani, saat ini dia hampir berteriak ketakutan. Di depan mereka ada hutan yang gelap, pepohonan di hutan menjulang ke langit dan sangat rimbun. Meskipun ada banyak sinar matahari di atas kepala sekarang, dahan dan daun pohon hampir sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Hanya ada sedikit cahaya sporadis, bersinar, oleh karena itu, seluruh hutan sangat gelap. Dan di dahan yang tingginya lebih dari 10 meter, ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya memancing, seolah-olah itu adalah hiasan. Namun, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa mereka semua adalah mayat. Di seluruh hutan, ribuan mayat bergelantungan seperti itu, sangat menakutkan. Pantas saja Zhu Jiayin dan Pan Wei terkejut, bahkan Ye Chong merasa ngeri saat melihatnya. Nima ini terlalu menakutkan, Ye Chong mengutuk dalam hatinya. Ye Chong menjadi tenang, lalu ingin masuk dan menyelidiki dengan jelas untuk melihat apa yang terjadi di sini. Namun, baik Zhu Jiayin dan Pan Wei meraih lengan Ye Chong dan mendesak Ye Chong untuk segera pergi, terlalu berbahaya di sini. Pada saat ini, Lao Wang terengah-engah, dan dengan cepat bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Sebelum Lao Wang selesai berbicara,
dia menoleh dan melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya tergantung di hutan. Fir'aun mengucapkan "ups" dan hampir mengencingi celananya karena ketakutan. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. "Ya Tuhan, ini mengerikan. Lari, ini benar-benar tempat yang tidak menyenangkan. Ayo keluar dari sini." Mereka bertiga ingin pergi. Tapi Ye Chong tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka bertiga meninggalkan hutan terlebih dahulu. Anehnya matahari baru saja bersinar terang. Tetapi saat ini matahari hampir terbenam. Setelah itu, mereka berempat kembali ke api unggun tadi malam. Meskipun agak aneh di sini, bagaimanapun, mereka tinggal di sini selama 1 malam kemarin, dan tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat di sini hari ini. Mereka berempat duduk dan berbicara tentang penjelajahan pulau mereka sendiri satu persatu. Di pihak Pan Wei, tidak terjadi apa-apa, itu hanya hutan biasa. Adapun hutan di sisi Zhu Jiayin, semua orang telah melihat bahwa ada banyak mayat yang tergantung di sana. Ye Chong juga memberitahu semua orang tentang pertemuannya dengan Nabi Jumat di hutan. Akhirnya giliran Fir'aun, dan Fir'aun berkata bahwa dia menemukan sebuah gua. Ye Chong tercengang, sepertinya hari Jumat benar lagi. Benar saja, ada sebuah gua, ayo pergi ke gua dan lihat. Seperti yang saya katakan pada hari Jumat, ada cara untuk melarikan diri dari pulau ini di gua ini. Kata Ye Chong, pada saat ini, langit benar-benar gelap. Tanpa disadari, bulan di langit telah terbit. Saat semua orang hendak pergi, Lao Wang menunjuk ke belakang Ye Chong dan berteriak lagi. Kata-kata berdarah tadi malam benar-benar muncul lagi. Kalian semua harus mati pagi ini. Ketika muncul untuk kedua kalinya, Ye Chong memuluskan kata-kata ini lagi, tetapi tanpa diduga, kata-kata ini muncul untuk ketiga kalinya. Ye Chong juga merasakan teror di hatinya. Dia menggunakan kakinya lagi, menghaluskan pasir di sekelilingnya. Jangan khawatir tentang dia, itu mungkin cara untuk menakut-nakuti orang. Ayo pergi ke gua dan cari cara untuk segera keluar dari sini. Kata Ye Chong, semua orang mengangguk. Setelah itu, Fir'aun dan yang lainnya berjalan sekitar 20 menit, dan mereka sampai di pintu masuk sebuah gua. Di dalam gua itu gelap gulita, dengan angin dingin yang bertiup terus-menerus dari dalam, membuatnya terlihat sedikit aneh dan menakutkan. Lao Wang tidak berani masuk sendirian di siang hari. Zhu Jiayin dan Pan Wei sedikit khawatir dan menatap Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening, dan wajahnya sedikit jelek. Dia bukan karena takut, tapi karena Ye Chong ingat apa yang pernah dikatakan Nabi. Kalian bertiga akan memasuki gua, tapi sekarang, Ye Chong dan yang lainnya jelas berempat. Jadi apakah ada satu orang yang tidak mau masuk? Itu pasti Lao Wang, Ye Chong berpikir dalam hati. Bahkan jika Lao Wang tidak ingin masuk, dia masih harus menangkap Lao Wang dan masuk. Dengan cara ini, bahkan jika 4 orang memasuki gua, bukankah ini berarti apa kata Nabi itu tidak akurat? Nyatanya, Ye Chong. Juga saya tidak tahu mengapa perlu dibuktikan bahwa apa yang dikatakan Nabi itu tidak akurat. Dia hanya menganggap pulau ini sangat aneh, dan Nabi juga bagian dari keanehan ini. Jadi dia ingin memecahkan keanehan ini. Ketika Ye Chong berpikir seperti ini, tiba-tiba, dia mendengar teriakan Lao Wang, "Ups," dan kemudian jatuh ke tanah, mati. Ye Chong, Pan Wei dan Zhu Jiayin semuanya tercengang. Bagaimana raja tua ini bisa mati tanpa alasan? Ye Chong berkedip, matanya berubah ungu. Dia mengaktifkan mata Dewa Naga, dan melihat sekeliling. Sama sekali tidak ada hantu di sekitar. Semuanya bekerja dengan baik, tapi Lao Wang, ini benar-benar kematian mendadak. Apa sebenarnya yang menyebabkannya? Ye Chong juga tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan jika Lao Wang dibunuh oleh seseorang, setidaknya Ye Chong harus bisa melihat beberapa petunjuk dengan mata Dewa Naganya. Tapi di sekitar, tidak ada kelainan sama sekali. Ye Chong merasa rambutnya berdiri tegak. Dalam hal ini,
Akan lebih baik jika lawannya adalah binatang buas, atau Master Super, setidaknya dia bisa melihatnya dan melawannya. Sekarang, saya bahkan tidak bisa melihat bayangan musuh, dan saya tidak tahu apa itu. Bahkan Ye Chong tidak berdaya, baik Zhu Jiayin dan Pan Wei sama-sama terkejut. Zhu Jiayin memeluk lengan Ye Chong, dan menempelkan tubuhnya dengan erat ke tubuh Ye Chong. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa Lao Wang tiba-tiba mati? Pan Wei melihat Zhu Jiayin dan Ye Chong, mereka sangat dekat satu sama lain. Dia mendengus, tidak mau kalah, merangkul lengan Ye Chong yang lain, dan berkata, "Kakak Ye Chong, aku juga takut padamu." Meskipun tubuh kedua gadis itu melekat erat pada Ye Chong, jika ini normal, Ye Chong akan mekar dengan bahagia. Tapi sekarang, Ye Chong sedang memikirkan hal menakutkan lainnya. Apa yang saya katakan pada hari Jumat sekarang menjadi kenyataan. Friday berkata, kalian bertiga akan masuk ke dalam gua. Semula mereka berempat, namun ketika mereka hendak masuk ke dalam gua, salah satunya meninggal. Sepertinya Friday sudah menghitung semua ini siapa sih Jumat ini, dan dia benar-benar mengatakannya dengan sangat akurat. Belakangan, Ye Chong tiba-tiba teringat bahwa Friday mengatakan bahwa di gua ini, ada cara untuk melarikan diri dari pulau itu. Ye Chong berpikir dalam hati, kalau begitu mari kita masuk dan melihat-lihat. Setelah itu, mereka buru-buru menguburkan Lao Wang, dan mereka bertiga masuk ke dalam gua. Setelah memasuki gua, terdapat koridor yang gelap dan dingin. Di dalamnya gelap gulita, dan saya tidak bisa melihat jari-jari saya. Untungnya, Zhu Jiayin memiliki senter cadangan, dan dia menyalakannya, memberi sedikit penerangan. Itu sangat sunyi di koridor sehingga orang hampir bisa mendengar detak jantung mereka. Langkah kaki mereka bertiga berjalan di tanah sangat jelas. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda juga bisa mendengar suara tetesan air, tik-tik-tik, jauh di dalam gua. Koridor ini sangat panjang, dan berliku-liku. Semua orang berjalan di sepanjang koridor selama sekitar 20 menit. Tekanan psikologis Zhu Jiayin dan Pan Wei semakin besar, dan mereka hampir diambang kehancuran. Keduanya memegang lengan Ye Chong erat-erat, dan tidak rileks sama sekali. Dan Ye Chong memeluk kedua wanita cantik itu dari kiri dan kanan, dan rasanya cukup menyenangkan. Setelah berjalan seperti ini untuk waktu yang lama, semua orang akhirnya sampai di sebuah ruangan batu. Ruangan batu ini tidak besar, hanya sekitar 40 meter persegi. Suara tetesan air tadi berada di persimpangan ruang batu dan koridor. Nampaknya air yang merembes dari atas bilik batu itu jatuh setetes demi setetes dan membentur bongkahan batu besar di dasarnya. Batu besar ini telah dihancurkan menjadi lubang yang dalam oleh tetesan air. Ini benar-benar setetes air dan sebuah batu menembusnya. Tampaknya tetesan air ini telah ada di sini selama ribuan tahun. Mereka bertiga melewati tempat tetesan air menembus batu, dan sampai di kamar batu. Baru saja melirik bagian dalam ruang batu, Zhu Jiayin dan Pan Wei, hampir bersamaan, berteriak lagi. Ternyata ada orang yang duduk di tengah ruangan batu. Melihat dengan hati-hati, ternyata itu adalah orang mati. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, menatap mereka berdua dan berkata, "Itu hanya mayat. Kalian berdua, satu adalah kapten tim operasi saluran kedua, dan yang lainnya juga seorang pentolan. Mengapa kalian begitu pemalu?" Di faktanya, Pan Wei dan Zhu Jiayin telah sering melihat pemandangan seperti ini, jadi tidak mungkin menakut-nakuti mereka. Namun, saraf mereka sudah sangat tegang sebelum memasuki gua. Sekarang saya tidak bisa menerima sedikit pun rangsangan. Tanda masalah sekecil apapun akan mengejutkan mereka berdua. Dengan mengatakan itu, Ye Chong menoleh dan melirik orang mati itu. Segera setelah itu, wajah Ye Chong menjadi pucat karena ketakutan, dan dia hampir berteriak. Penampilannya bahkan lebih buruk daripada Pan Wei dan Zhu Jiayin.
Baik Pan Wei dan Zhu Jiayin menatap Ye Chong tanpa berkata-kata. Pan Wei berkata, "Kakak Ye Chong, kamu tidak terlalu berani. Kamu pernah membunuh orang sebelumnya, kenapa kamu ketakutan seperti ini?" Mayat biasa tentu tidak bisa menakuti Ye Chong. Namun, jenazah tersebut bukanlah jenazah orang biasa, melainkan jenazah Nabi Jumat. Jumat ini, saya masih berbicara dengan Ye Chong di siang hari, tetapi saya tidak menyangka akan mati di sini sekarang. Dan, bukankah dia seorang nabi? Bagaimana dia bisa mati juga? Dan, mengapa kamu mati di sini? Mungkinkah Friday sudah meramalkan kematiannya sendiri? Ye Chong sangat bingung. Pan Wei lebih berhati-hati. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tangan kanan Friday sepertinya sedang memegang sesuatu. "Kamu apa?" Pan Wei bertanya, menunjuk benda itu. Ye Chong melihatnya, sepertinya itu adalah bola kertas. Kemudian, dengan berani, Ye Chong mengeluarkan bola kertas itu, membukanya, dan menemukan sebuah paragraf teks tertulis di atasnya. Ketika Ye Chong membaca kata-kata itu, dia tercengang. Bunyinya, "Di antara kalian bertiga, satu adalah iblis, hanya dengan menyingkirkannya, dua orang yang tersisa dapat meninggalkan pulau dengan selamat. Jika iblis tidak bisa dihilangkan sebelum matahari terbit besok, maka semua orang akan mati di pulau ini selamanya." Kata-kata hari Jumat jelas tidak mengkhawatirkan. Untuk satu hal, terutama Wang Tua, yang meninggal di depannya tanpa alasan, yang dengan sempurna memenuhi kata-kata hari Jumat. Kedua, pikirkan tentang hari Jumat dan hari ini, tentang penampilan Ye Chong, dan semua ramalan, menghubungkan semuanya. Ye Chong sangat yakin bahwa apa yang dikatakan hari Jumat akan terjadi. Ye Chong tahu keanehan pulau ini, mengandalkan kemampuan Ye Chong. Dia bahkan tidak bisa melihat penyebab kematian Lao Wang, jadi Ye Chong tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan kematian di pulau ini. Satu-satunya cara adalah menemukan iblis menurut metode Friday. Memikirkan hal ini, Ye Chong memandang Pan Wei dan Zhu Jiayin. Pan Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Ye Chong, apa yang tertulis di atasnya?" Ye Chong berkata, "Ya, dikatakan bahwa salah satu dari kita bertiga adalah iblis, dan hanya dengan menghapusnya kita semua dapat pergi dengan selamat. Jika iblis tidak dimusnahkan sebelum fajar, kita semua akan mati." Mendengar ini, wajah Pan Wei dan Zhu Jiayin langsung menjadi pucat. Keduanya masih berpegangan tangan tadi, tapi sekarang mereka langsung berpisah. Pan Wei dengan cepat berkata, "Kakak Ye Chong, aku bukan iblis, aku orang baik, Zhu." Jiayin juga dengan cepat berkata, Aku juga orang baik, dan aku benar-benar orang baik." Ye Chong tetap tenang dan menatap Pan Wei dan Zhu Jiayin dengan hati-hati dengan mata Dewa Naga. Dia menemukan bahwa tidak satu pun dari kedua orang ini adalah iblis, juga tidak tampak dirasuki iblis. Apa yang salah? Ye Chong mengerutkan kening. Mungkinkah iblis ini begitu kuat sehingga bahkan mata Dewa Nagaku tidak bisa melihatnya? Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, mari kita masing-masing menceritakan satu hal tentang yang lain untuk membuktikan bahwa kita bukan iblis." Pan Wei berpikir sejenak dan berkata, "Saudara Ye Chong, di paha kirimu, adalah sepotong nasi seukuran sebutir beras, mole." Ye Chong tersipu, dia tidak menyangka Pan Wei akan mengatakan hal seperti itu. Namun, masalah ini sangat rahasia sehingga tidak banyak orang di dunia yang mengetahuinya. Mendengar ini, Zhu Jiayin mendengus marah. Wajah kecil Pan Wei memerah. Tetapi sekarang adalah saat kritis. Untuk membuktikan dirinya, dia harus memberikan bukti yang kuat. Bagaimanapun, dia akan keluar semua. Karena Pan Wei mengatakan hal seperti itu, pasti tidak ada masalah. Ye Chong mengangguk ke Pan Wei. "Ya, kamu tidak." Karena Pan Wei baik-baik saja, Zhu Jiayin adalah yang paling mungkin. Memikirkan hal ini, Ye Chong dan Pan Wei memandang Zhu Jiayin.
Zhu Jiayin langsung merasa bahwa kedua orang ini memiliki niat buruk. Dia dengan cepat berkata, "Ye Chong, apakah kamu ingat? Aku katakan di awal bahwa jika kamu membantu kami menyelesaikan masalah prajurit semu, aku akan menjanjikan segalanya. Kamu masih ingin bersamaku, tapi aku hanya tidak pernah berjanji padamu." Kata Zhu Jiayin dengan wajah merah. "Apa?" Pan Wei sepertinya sudah melupakan situasi mereka. "Ya, saudara Ye Chong, kamu benar-benar wortel besar, hah?" Pan Wei cemberut dan menghentakkan kakinya dengan marah. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, wajah lamanya memerah. Tapi apa yang dikatakan Zhu Jiayin memang ada, sepertinya Zhu Jiayin normal. Pada saat ini, Zhu Jiayin dan Pan Wei tiba-tiba saling memandang, dan kemudian tanpa sadar mundur selangkah ke arah menjauh dari Ye Chong. Sekarang, karena mereka berdua telah membuktikan bahwa tidak ada masalah, Ye Chong pergi. Ye Chong terdiam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Bagaimana aku bisa menjadi iblis?" Kemudian, Ye Chong berkata, kucing, kamu paling suka memakai motif macan tutul." Pan Wei tersipu. Ini tentu saja Ye Chong hal-hal pribadi yang harus diketahui. "Bagaimana dengan cetakan macan tutul?" Zhu Jiayin bertanya dengan curiga. Ye Chong tersipu. Jaket bermotif macan tutul. "Tidak." Pan Wei menjadi waspada. "Kamu salah." Zhu Jiayin juga mulai menatap Ye Chong dengan waspada. Ye Chong memiliki senyum masam di wajahnya, tentu saja dia tahu itu salah. Dia mengatakan itu hanya untuk berurusan dengan Zhu Jiayin. Namun tadi sangka, Pan Wei menjadi lebih serius. Oke, ini celana dalam bermotif macan tutul," kata Ye Chong. Zhu Jiayin mendengus, tidak tahu malu dan cabul. "Apakah kamu tidak tahu harus berkata apa lagi? Kamu tahu harus berkata apa?" Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis lagi. Namun, ini juga membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan mereka bertiga. Jadi siapa iblis itu? Mungkinkah setelah iblis mengambil alih tubuh manusia, dia juga mendapatkan semua ingatannya? Ini tentu saja mungkin. Pada saat ini, Pan Wei menunjuk ke selembar kertas di tangan Ye Chong dan berkata, "Kakak Ye Chong, lihat ke belakang." Ada kata-kata di belakang. "Friday sudah menemukan semuanya." Ye Chong tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, sungguh menakjubkan. Setelah itu, Ye Chong memberi penghormatan kepada jenazah Friday, membawa Pan Wei dan Zhu Jiayin, dan ketiganya meninggalkan gua bersama. Namun, ketika mereka pergi, mereka bertiga menjadi saling curiga. Tidak seperti ketika mereka datang, mereka begitu dekat. Terutama Zhu Jiayin dan Pan Wei, mereka saling waspada. 20 menit kemudian, mereka bertiga keluar dari gua. Saat ini, bulan di langit berubah menjadi merah darah seperti tadi malam, seolah hendak meneteskan darah ke kepala mereka. Begitu dia keluar dari gua, Pan Wei berteriak lagi. Wajah kecilnya menjadi pucat karena ketakutan. "Ada apa?" Zhu Jiayin bertanya. "Apakah kamu akan mengadakan pertikaian? Kamu tidak berpura-pura. Apakah kamu setan?" Pan Wei terdiam, menunjuk ke tempat Lao Wang dimakamkan barusan, dan berkata, "Wang tua sepertinya telah menghilang." Ye Chong He dengan cepat melihat ke arah tempat Lao Wang dimakamkan, dan benar saja, kantong tanah yang ditinggalkan oleh Lao Wang yang baru saja dikuburkan telah diratakan. Sekilas, ada tanah datar di mana-mana, tanpa ada bekas galian. "Hei, apa yang terjadi di sini?" kata Pan Wei. Ye Chong mengerutkan kening. "Masalah ini benar-benar semakin aneh." Ye Chong berkata, "Jangan pikirkan itu, selama kamu menemukan iblis, semuanya akan terpecahkan. Ayo pergi ke hutan dengan mayat untuk menemukan jawabannya." Namun, untuk menemukan iblis bersembunyi di antara mereka, ketiganya tidak punya pilihan selain datang ke hutan lagi. Pada saat ini, bulan berwarna merah darah bersinar, menambahkan warna darah ke hutan yang sudah aneh. Di bawah bayang-bayang belang-belang,
mayat yang tak terhitung jumlahnya terlihat tergantung di dahan. Mayat-mayat ini sama seperti ketika mereka melihatnya di siang hari, masih tergantung dan tidak bergerak. Ye Chong tidak tahu jawaban apa yang bisa dia temukan dengan meminta mereka datang ke sini pada hari Jumat. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa rahasia iblis? Namun, Ye Chong juga tahu bahwa pasti ada alasan pengaturannya pada hari Jumat. Pada saat ini, Pan Wei sepertinya telah menemukan sesuatu lagi. Dia menunjuk ke mayat yang tergantung di pohon. Kalau begitu, bukankah itu Lao Wang? Kata-kata Pan Wei sepertinya menuangkan baskom berisi air dingin ke hati tiga di antaranya. Bahkan Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk merasakan bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dia buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk Pan Wei. Benar saja, Ye Chong melihat bahwa mayat yang tergantung di pohon itu adalah Lao Wang. Mereka bertiga tercengang. Bukankah Lao Wang baru saja mati? Mengapa Anda tiba-tiba menutup telepon di sini? Apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum memikirkan kemungkinan apapun, Pan Wei berteriak lagi. Ah, ini mayat Nabi orang di dalam gua. Di sini, tubuh Friday tergantung di sebelahnya. Jenazah Friday masih berada di dalam gua saat mereka pergi. Sudah berapa lama, tubuh Friday tergantung di pohon? Jelas, ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Benar-benar ada setan di pulau ini. Mungkinkah begitu seseorang meninggal di pulau ini, mereka akan digantung di hutan? Dengan cara ini, ada ribuan mayat di hutan ini, artinya puluhan ribu orang telah meninggal. Ye Chong teringat kata-kata hari Jumat lagi, jika iblis tidak ditemukan sebelum matahari terbit besok, mereka bertiga juga akan mati di sini. Ketika saatnya tiba, tubuh mereka bertiga mungkin akan digantung di sini juga. Memikirkan hal ini, Ye Chong menjadi gugup. Dia berpikir, kita harus cepat dan mencari tahu siapa iblis itu. Friday berkata bahwa di hutan ini, jawabannya dapat ditemukan. Tapi di mana jawabannya? Ye Chong mengerutkan kening, berpikir ke samping. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa saat ini, Pan Wei dan Zhu Jiayin diam-diam berkumpul bersama. Wajah Pan Wei pucat, tanpa darah sama sekali, dan dia dengan lembut menyentuh lengan Zhu Jiayin. Zhu Jiayin memandang Pan Wei dengan aneh, dan dia melihat Pan Wei diam-diam menunjuk ke mayat yang tergantung di pohon di belakang Raja Tua, 3 pohon jauhnya. Setelah Zhu Jiayin melihat mayat itu, dia hampir berteriak. Itu tidak lain adalah tubuh Ye Chong yang tergantung di atasnya. Dengan kata lain, Ye Chong sudah mati. Zhu Jiayin menelan ludah, menatap Pan Wei, dia sudah mati. Pan Wei mengangguk. Kemudian, keduanya melihat ke samping pada saat yang sama, Ye Chong yang sedang berpikir keras. Lalu siapa orang ini? Iblis, Pan Wei berbisik. Dua kata ini membuat wajah kedua gadis itu menjadi pucat dalam sekejap. Bahkan di bawah cahaya bulan darah, masih putih dan menakutkan. Zhu Jiayin bertanya dengan suara rendah, apa yang harus saya lakukan? Ayo pergi bersama. Ayo serang dia bersama-sama dan berjuang untuk menang dengan 1 pukulan. Pan Wei berkata, lagi pula, dia bukan lagi saudara Ye Chong, dia sekarang iblis. Zhu Jiayin mengangguk. Ketika Ye Chong sedang berpikir keras, dia menoleh secara tidak sengaja, dan melihat Pan Wei dan Zhu Jiayin membisikkan sesuatu. Ye Chong terkejut, dan dengan cepat bertanya, apa yang kalian berdua bicarakan? Baik. Zhu Jiayin dan Pan Wei menggelengkan kepala, menyembunyikan diri dan berkata, tidak, bukan apa-apa. Kemudian, keduanya saling bertukar pandang. Meski waktunya singkat, Ye Chong sudah menemukannya. Ye Chong bertanya-tanya, kapan kedua gadis ini berkumpul? Lalu mengapa mereka berkumpul? Apa menurutmu aku setan? Ye Chong merasa aneh. Pada saat ini, Pan Wei datang dengan terpental dan berkata, Kakak Ye Chong, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Setelah berbicara, Pan Wei berjalan mendekati Ye Chong, dan Zhu Jiayin mengikuti Pan Wei, sengaja atau tidak sengaja, ke sisi lain Ye Chong.
Ye Chong bertanya, kucing kecil, apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Pan Wei mengulurkan tangan kecil, telapak tangan ke arah Ye Chong. Kakak Ye Chong, lihat. Ye Chong melihat tangan Pan Wei. Itu sangat indah. Jari-jarinya sepucat hijau muda, tipis dan panjang, dan kulitnya halus, sangat indah. Ye Chong bertanya, kucing kecil, apa yang kamu tunjukkan padaku? Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan Pan Wei menamparnya. Ye Chong terkejut sesaat, tapi dia mengira Pan Wei dan Zhu Jiayin aneh sekarang. Jadi dia sudah mengambil tindakan pencegahan. Ye Chong mengelak dengan santai dan menghindari telapak tangan Pan Wei. Tapi Pan Wei jelas menggunakan semua kekuatannya di telapak tangan ini, dan bahu Ye Chong dipukul oleh Pan Wei. Tapi kekuatan serangan seperti itu tidak bisa melukai Ye Chong. Kucing kecil, apa yang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Tanya Ye Chong. Pan Wei berkata, oke. Kamu iblis, apakah kamu masih ingin membohongi kami sekarang, Sister Jiayin? Ayo pergi bersama dan bunuh dia untuk membalaskan dendam Ye Chong. Saat dia berkata, Pan Wei mengulurkan telapak tangannya dan menepuk Ye Chong lagi. Kucing kecil, saya pikir Anda mungkin salah paham. Kata Ye Chong buru-buru, di mana Pan Wei akan memberi Ye Chong kesempatan untuk menjelaskan. Dia menamparkan Ye Chong dengan keras. Adapun Zhu Jiayin, yang awalnya setuju untuk menyerang Ye Chong bersama Pan Wei. Saat ini, saya tidak tahu apakah itu karena rasa takut, atau karena alasan lain, tetapi saya berdiri di sana tanpa bergerak. Dalam sekejap mata, aku melihat telapak tangan Pan Wei bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong tidak punya pilihan selain tidak melawan. Dia berpikir, mari kita kendalikan Pan Wei dulu. Dengan kilasan sosok Ye Chong, dia lolos dari serangan Pan Wei dan muncul di belakang Pan Wei. Kemudian, dia dengan ringan menamparkan punggung Pan Wei. Telapak tangan ini, Ye Chong hanya menggunakan 30% saja. Dia sangat terukur, pukulan ini dapat mengendalikan Pan Wei, tetapi tidak akan menyakitinya. Namun, apa yang tidak diharapkan Ye Chong adalah, untuk beberapa alasan, tampaknya Pan Wei tidak tahan terhadap pukulan, tetapi dia benar-benar dikirim terbang oleh telapak tangan ringan Ye Chong. Kemudian, Pan Wei memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Ketika dia melihat lagi, dia bahkan tidak bisa bernapas. Pan Wei dipukuli sampai mati oleh telapak tangan ini. Ye Chong sangat terkejut. Dia baru saja menarik kekuatannya, dan Pan Wei bukan orang biasa. Bahkan prajurit peringkat kuning tidak akan dipukuli sampai mati. Bagaimana Pan Wei bisa dipukuli sampai mati oleh telapak tangannya? Pikiran Ye Chong menjadi kosong. Mungkinkah Pan Wei benar-benar dipukuli sampai mati sendirian? Bagaimana ini mungkin? Memikirkan adegan di mana dia dan Pan Wei begitu mesra sebelumnya. Ye Chong merasakan sakit di hatinya dan ingin mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Dia bergegas dan memeluk tubuh Pan Wei. Saat ini, tubuh Pan Wei sudah dingin. Ya, apakah aku membunuhmu? Apakah itu benar? Ye Chong sedikit bingung. Ye Chong, lihat ke atas. Pada saat ini, Zhu Jiayin tiba-tiba mengeluarkan suara dingin. Ye Chong mengangkat kepalanya secara mekanis. Dia menemukan bahwa semua mayat di pohon telah hilang, dan sekarang hanya ada satu mayat yang tergantung, dan itu adalah milik Zhu Jiayin. Ternyata Zhu Jiayin adalah iblis. Ye Chong hanya bereaksi saat ini, tapi dia terlalu malas untuk memperhatikan ini sekarang. Dia tidak sengaja membunuh Pan Wei sayang, dan dia tidak ingin hidup lagi. Saat itu hampir subuh, sepertinya dia juga akan dibunuh oleh iblis. Semua pikiran di hati Ye Chong merasa malu. Pada saat ini, hanya mendengar tawa dingin Zhu Jiayin, suaranya terdengar sangat dingin dan menakutkan. Hahaha, Ye Chong menoleh ke belakang, dan melihat wajah tampan Zhu Jiayin yang semula, sekarang penuh kebencian dan kekejaman.
Benar saja, kamu adalah iblis, kata Ye Chong dingin. Zhu Jiayin berkata dengan senyum hantu, benar, aku iblis. Tapi Pan Wei si idiot ini benar-benar mempercayai tipuanku dan ingin menyerangmu. Tetapi kamu membunuhnya kembali. Sekarang kamu ditinggal sendirian. Hahaha. Akan segera fajar, dan kamu akan segera mati, lalu kamu akan digantung di pohon juga. Bagaimana? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Saya dipukuli sampai mati. Saya tidak ingin hidup lagi, kata Hui Chong. Kemudian, Ye Chong memeluk Pan Wei. Air mata mengalir dari sudut matanya. Zhu Jiayin mencibir dan berjalan menuju Ye Chong perlahan, seolah dia akan menamparkan Ye Chong sampai mati. Ye Chong menyedot hidungnya dengan keras. Detik berikutnya, Ye Chong tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kemudian, Ye Chong mengendus lagi, dan tentu saja, dia tidak melakukannya. Ada wewangian khusus di tubuh Pan Wei. Tapi sekarang, dia tidak bisa menciumnya sama sekali. Bersambung.